Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Novita Sumampau. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan, menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang nyata dalam karya keselamatan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semua dilayakkan ada bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih. Saat ini, sekalipun dari tempat kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Engkau Allah Maha Hadir hingga di dalam renung hati kami dan memberi kehidupan kami. Berkenanlah ya Allah di dalam renung. Berkenanlah ya Tuhan atas ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bisa kata diulang. Pembacaan Mazmur 23 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 216 ayat pertama dan kedua. Kau bagianku abadi. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar pemberitaan firman pada malam hari ini, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan yang begitu dekat dengan kami, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersekutu kembali bersama-sama. Meski hanya virtual saja ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami pada saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba yang akan memberitakan firman, sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dengan seturut apa yang Tuhan mau. Berkati juga kami yang akan menerima firman tersebut Tuhan, sehingga firman tersebut tidak berlalu begitu saja, namun tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sepenggal lagu yang berbunyi seperti ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ini adalah sepenggal lagu yang berjudul Allah Peduli yang pernah dibawakan oleh seorang penyanyi rohani bernama Mike Mohede. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara mengenal salah satu penyanyi rohani ini. Dalam sebuah kesaksiannya ia pernah berkata bahwa untuk menjadi seorang idol itu tidak mudah. Mike Mohede ini adalah salah satu lulusan atau alumni dari Indonesian Idol. Ia bercerita bahwa ketika pertama kali Indonesian Idol ini diadakan, ia ikut dalam audisi tersebut. Namun ternyata ia belum berhasil untuk tembus. Kemudian ia memutuskan dirinya lagi untuk ikut di tahun kedepannya. Dan disitulah ia berhasil lulus dalam audisi itu hingga sampai pada puncak kemenangannya. Ia berhasil melaju sampai saat ini banyak orang yang mengenal dan merasa terberkati oleh setiap lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Mike Mohede. Dalam perjalanannya ia berkata bahwa setiap proses kehidupan yang ia alami, ia menghadapi berbagai tantangan, kecemasan, dan ketakutan. Namun salah satu cara untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, ia berkata seperti ini. Selama proses audisi Indonesian Idol itu, saya terus berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Saya percaya ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan pasti setia untuk menepati janji-janjinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian dari Mike Mohede ini ingin menggambarkan situasi yang ada di dalam tema dan lagu kita hari ini tentang kepedulian Allah terhadap umatnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang di dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari sebuah tanggung jawab, dari tantangan yang harus kita jalani di dalam setiap kehidupan kita. Namun tentunya kita tidak bisa tinggal berdiam diri ketika kita menghadapi sebuah tantangan di dalam kehidupan itu. Namun ada hal-hal yang harus kita perjuangkan bagi diri kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi. Dan dalam perjuangan itulah Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Mari kita masuk di dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini. Bacaan kita pada hari ini merupakan sebuah perkataan atau pidato dari Stefanus, yang pada saat itu berada di dalam hadapan sidang mahkamah agama. Jadi pada saat itu Stefanus berada dalam sebuah sidang. Ia dilaporkan dan harus menghadap imam besar karena ketika ia melakukan banyak mujizat dengan pelayanannya, dengan berbagai karunia dan kuasanya, orang-orang Yahudi yang menonton Stefanus pada saat itu tidak suka dengan tindakan Stefanus karena mereka merasa tersaingi. Jadi pada saat Stefanus melakukan pelayanannya, Stefanus menyembuhkan banyak orang dengan karunia-karunia-nya, orang-orang Yahudi yang menontonnya pada saat itu tidak suka dengan tindakan Stefanus. Maka pada saat itu Stefanus dilaporkan harus menghadap imam besar. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya
bahwa orang-orang Yahudi itu tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Bahkan wajah Stefanus pun terlihat seperti malaikat. Namun dalam sidang itu Stefanus terus-terusan dan habis-habisan dituduh bahwa ia terus mengucapkan perkataan-perkataan yang menghina tempat kudus dan Taurat Tuhan. Stefanus dihina, Stefanus difitnah. Orang-orang Yahudi itu berkata bahwa Stefanus ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bahkan saksi-saksi palsu itu juga berkata bahwa mereka mendengar Stefanus mengatakan bahwa Yesus orang dari Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat kita. Itulah fitnah yang dikeluarkan kepada Stefanus pada saat itu. Namun mendengar hal itu, imam besar bertanya kepada Stefanus, "Stefanus, benarkah demikian?" Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada malam hari ini merupakan jawaban yang Stefanus katakan. Ia menceritakan kembali pengalaman dan kehidupan para pendahulu Israel yang merupakan nenek moyang orang Yahudi, orang-orang yang tidak suka dengan Stefanus di tempat itu. Stefanus menceritakannya di depan mahkamah agama. Stefanus menceritakan tokoh-tokoh penting dalam perjalanan kehidupan orang Yahudi, yaitu Musa. Karena pada saat itu Stefanus bercerita bahwa Musa bersedia untuk meninggalkan kenyamanan berada di istana Firaun dan memberi dirinya dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Di dalam ayatnya yang ke-30 terdapat sebuah kalimat sesudah 40 tahun. Hal ini ingin ditunjukkan sebagai pengingat bahwa Musa yang sebelumnya ditolak oleh kaumnya sendiri, yaitu bangsa Israel, akhirnya diutus kembali oleh Tuhan, kembali ke Mesir untuk membawa bangsa yang menolaknya itu agar bebas dari kekuasaan perbudakan di bangsa Mesir. Malaikat Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan sendirilah yang berinisiatif. Tuhan sendiri yang punya kemauan untuk berjumpa dengan Musa. Allah sendiri yang memiliki keinginan dan kerinduan untuk berjumpa dengan umatnya yang menjadi hambanya untuk melaksanakan kehendak dan rencana-rencana terhadap Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Musa sebagai manusia biasa melihat hal demikian, ia pasti heran karena melihat nyala api yang tidak membakar semak duri. Kisah-kisah ini biasa kita temukan di dalam cerita-cerita PA atau PT. Hal ini kemudian dijadikan Tuhan sebagai kesempatan untuk menyatakan diri melalui suaranya untuk memperkenalkan dirinya sebagai Allah nenek moyang Israel, termasuk Musa. Jadi Allah menggunakan kesempatan itu ketika berjumpa dengan Musa untuk memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Allah orang Israel. Dan pada saat itu jugalah Allah kemudian mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada ayat yang ke-34 Allah berkata demikian, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira mengapa Stefanus menjelaskan kepada seluruh orang Yahudi yang ada di tempat itu mengenai perjalanan bangsa Israel dan penyertaan Allah? Stefanus ini ditanya oleh imam besar, "Stefanus, apakah benar demikian engkau melakukan hal-hal yang dikatakan oleh saksi-saksi palsu itu?" Namun Stefanus malah menjawabnya dengan menceritakan perjalanan kehidupan orang Israel. Mengapa Stefanus menceritakan hal itu? Karena Stefanus ingin memberitahu kepada seluruh umat Yahudi yang ada di tempat itu
bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Sebab Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada Musa pada saat itu. Itu artinya Allah sendiri yang melihat penderitaan-penderitaan yang sedang dialami oleh umatnya. Melalui kisah Musa itu ada makna tersirat yang ingin disampaikan Stefanus. Bahwa dalam keadaan sulit sekalipun, bahwa dalam keadaan yang sangat susah yang dihadapi oleh Stefanus pada saat itu, Allah tidak pernah meninggalkannya, baik yang dialami oleh bangsa Israel ataupun yang dialami oleh Stefanus yang difitnah pada saat itu. Bahkan umat Yahudi yang ada di tempat itu yang memfitnah Stefanus, mereka ini adalah keturunan bangsa Israel yang mendapatkan kasih Allah melalui pembebasan. Mereka harusnya paham akan hukum Taurat, namun mereka tidak menjalankannya dengan benar. Mereka tidak mengasihi sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin saat ini kita mengalami hal yang serupa dengan Stefanus. Mengalami hal yang serupa dengan Musa. Ketika kita ingin melakukan pelayanan, kita mendapat suatu peristiwa, suatu hal yang menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan pelayanan kita. Kita mendapatkan banyak tantangan yang tidak mudah seperti yang dihadapi oleh kedua tokoh tersebut. Saya pernah bercerita dengan salah satu jemaat. Ia berkata bahwa ia merasa rendah diri ketika ia terpilih sebagai majelis. Ia berkata demikian, "Saya ini tidak sepandai yang lain. Saya ini tidak berpendidikan tinggi seperti yang lain. Saya juga tidak pandai berkata-kata seperti yang lain. Dan saya juga tidak punya ekonomi yang tinggi seperti yang lain." Namun Bapak, Ibu, dan saudara, jemaat ini diberi kekuatan, diberi pemahaman bahwa Allah tidak pernah melihat rupa seorang manusia yang benar-benar ingin diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan umatnya. Namun Allah melihat hati ketika kita sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan seperti Musa dan Stefanus. Tuhan menyatakan setiap tanggung jawab pekerjaan masing-masing setiap orang. Di dalam diri kita pada saat ini ada hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita agar kita menjadi berkat bagi banyak orang yang pada saat ini. Namun tentunya kita memang tidak pernah terlepas dari sebuah tantangan-tantangan tersebut. Allah adalah Allah yang mengerti dan peduli setiap kondisi yang kita alami. Dalam masa-masa pandemi ini sekalipun, kita melihat di sekitar kita atau bahkan kita sendiri mengalami hal-hal yang sulit, menyedihkan hati kita. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, entah itu ayah, ibu, suami, istri, bahkan anak-anak. Ada juga yang mengalami krisis ekonomi karena di PHK oleh sebuah perusahaan. Ada yang harus berhenti karena PPKM. Ada yang merasa tertekan karena situasi yang mencemaskan. Banyak hal-hal yang membuat diri kita menjadi cemas, menjadi gelisah, tidak tenang oleh berbagai hal-hal tersebut. Namun satu hal yang perlu kita tanamkan, bahwa bersama-sama Allah kita akan dikuatkan, karena Allah sendirilah yang mengatakan di dalam ayat yang ke-34 tadi, Ia memperhatikan kesengsaraan umatnya dan mendengar setiap keluh kesah dari doa-doa yang setiap hari kita naikkan. Seperti lagu hari ini, Allah begitu peduli untuk menolong kita dan tidak pernah membiarkan kita untuk bergumul sendiri menghadapi pergumulan tersebut. Seperti kata Mike Mohede, ketika kita setia, maka Allah juga setia memberikan janji-janjinya kepada kita umatnya. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara, kuatkan dan teguhkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.
Perjalanan kehidupan kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari sebuah tantangan. Kita harus melewati jalanan yang berlika-liku, yang berbatu-batu, yang tentunya ketika kita melewati jalanan tersebut membuat kita merasa tidak nyaman. Namun dalam perjalanan tersebut kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang memegang kendali tersebut. Sama ketika kita naik sebuah kendaraan, Allah lah yang mengendalikan kendaraan tersebut. Meskipun kita harus melewati jalan-jalan yang seperti berlika-liku dan berbatu-batu tersebut, percayakan sepenuhnya kepada Allah sebagai pengendali kendaraan kehidupan kita. Karena Ia tidak akan pernah menjerumuskan kita dalam rancangan kecelakaan, namun rancangan yang terbaik menurut Dia dan menurut waktunya. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyi dari Gita Bakti 207 bait yang pertama, kedua, dan keempat. Jangan khawatir akan hidupmu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui lagu pada malam hari ini, kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, yang memperhatikan setiap kesengsaraan umat-Mu pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian untuk melewati setiap pergumulan tersebut. Biarkanlah firman pada malam hari ini Tuhan dapat menguatkan hati kami, hati saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan pada hari ini atau pada saat ini Tuhan mengalami sebuah pergumulan hidup yang berat untuk kami jalani. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh senantiasa menyerahkan setiap kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah pengendali setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan menaikkan setiap permohonan doa kami kepadamu. Yang pertama Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami di tempat ini, GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Makassar Tuhan. Tuhan berkatilah gereja kami, agar gereja kami Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi rumah bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Berkati setiap pelkat-pelkat yang ada Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap program-program yang dirancanakan. Dalam kondisi pandemi ini banyak program-program yang tidak terjalankan Tuhan,
dan banyak program yang baru yang harus dijalankan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, kami menyerahkan setiap program kerja yang diadakan oleh gereja kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi para pendeta kami Tuhan, Pendeta Roberto Wage, Pendeta Dina Paembonan, pendeta yang seasas dengan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadirkan pelayan-pelayan Tuhan bagi kami di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan, kehidupan keluarga mereka bersama istri, suami, dan anak-anak. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani setiap kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Berkati juga Tuhan dimanapun mereka berpelayanan, kiranya Engkau tetap memberkati dan melindungi mereka. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, datanglah Engkau melihat dan menjamah mereka, sehingga setiap pengobatan yang mereka jalani melalui jasa para dokter dan perawat Tuhan, mereka beroleh kesembuhan. Berkati juga setiap makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga daripadanya itu Tuhan mereka beroleh kekuatan baru. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka. Peristiwa yang mereka alami saat ini Tuhan merupakan peristiwa yang berat ketika mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Namun kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong mereka, membangkitkan semangat mereka kembali agar mereka tidak terpuruk terlalu dalam Tuhan, namun mereka boleh kembali dengan sukacita dan pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan kami yang baik, kami berdoa bagi para orang tua kami Tuhan, para lansia, kiranya Engkau memberkati dan melindungi setiap perjalanan kehidupan para orang tua kami ini. Berkati mereka dalam masa tua Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dalam kehidupannya mereka tetap menjalani setiap hari-harinya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa bagi para janda, duda, dan anak-anak yatim. Mungkin pada saat ini mereka berkekurangan Tuhan, kiranya Engkau cukupkan setiap kekurangan mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan berkat-berkat seperti yang kami rasakan pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami di negara Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga mereka Tuhan diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami ini dengan baik. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan, kami yakin dan percaya ini adalah tugas dan tanggung jawab kami di dunia yang harus kami selesaikan Tuhan. Berkatilah kami dan pekerjaan kami Tuhan, sehingga melalui pekerjaan ini kami beroleh berkat dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi keluarga kami. Berkati kami juga Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan. Lihatlah setiap usaha-usaha yang telah kami keluarkan Tuhan, agar pada saatnya nanti kami beroleh pekerjaan yang benar-benar Tuhan mau apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Berdoa bagi pendidikan anak-anak kami Tuhan, berkati mereka dalam pendidikan mereka Tuhan, meskipun melalui virtual saja. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan tetap memberikan anak-anak kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, sehingga mereka tak boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya Tuhan, di akhir doa kami pada malam hari ini kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Ya mungkin saat ini hanya kami dan Engkau saja yang tahu. Kiranya ya Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk melewati setiap tantangan hidup yang saat ini boleh kami jalani. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, kami mendapatkan titik terang dari setiap pergumulan dan keresahan hati kami. Hanya ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kukasihi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 87 bait pertama dan 3. Aku bersyukur padamu Tuhan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami.
Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripadamu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya, agar dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat, Rabu 11 Agustus 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Saudari Novita SW Sumampau. Pelayan liturgi Diaken Penatua Sektor Pelayanan 2, organis Saudara Alvin Pamo. Mandu lagu Ibu Epin Sapulete, produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini Tuhan memberkati. Ibadah syukur dan pujian HUT RI ke-76 tahun. Hari tanggal Selasa 17 Agustus 2021, waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei. Pelayan liturgis Penatua 1 Yeremia Karangan dan Diaken Novia Enten 5 Rumiap. Organis Saudara Samuel Saranamual. Pemandu lagu Saudari Anastasia G. Yakob dan Saudara Reis Peter. Persembahan pujian Saudari Monik Rumiap, Saudara Dion N. Makagiansar, dan Saudari Konstansi M. Latu Perisa. Media kanal YouTube GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Persiapan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 18 WITA. Untuk itu mohon kehadiran warga jemaat secara daring online pada ibadah tersebut. Ibadah keluarga via online. Hari tanggal Rabu 18 Agustus 2021. Waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Penatua Dina Lambe Paimbonan. Pelayan liturgi Diaken Yosepina Ratna Juwita Naro Adrian dan Penatua Abraham Tahalele. Pemandu lagu Saudara Esar Batulete. Organis Saudara Stanley. Tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat. Ibadah Pelkat PKP GPIB Mupel Sulsel Bara via Zoom. Hari tanggal Sabtu 14 Agustus 2021. Waktu pukul 17 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Ronald Marbun SSI. Tempat GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Media Som Mupel Sulsel Bara. Mitin ID 814 5622 3663. Paspor PKP SS B08. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus Pelkat PKP secara online pada ibadah tersebut. 2. Bidang Imporkom dan Litbang. Penyampaian disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah di GPIB Jemaat Bahtera Kasih sesuai hasil rapat PHMJ dan berdasarkan surat edaran dari pemerintah Kota Makassar. Maka ibadah Minggu Pelkat Keluarga dilaksanakan secara daring online via YouTube dan ibadah pemberkatan perkawinan ditiadakan sampai diterimanya surat edaran selanjutnya. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Vaksinasi massal GPIB Mupel Sulsel Bara tahap 2. Hari tanggal Jumat 13 Agustus 2021. Waktu pukul 8 sampai selesai. Tempat Mal Finisi Point Tanjung Bunga Makassar. Peserta GPIB Jemaat Regio 2 Mupel Sulsel Bara.
Bagi yang telah divaksin tahap pertama, diharapkan kehadirannya dalam kegiatan tersebut. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 10 Agustus 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarompait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat, terima kasih. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman-Nya yang sudah kamu dengar. Yakin dan percayalah masa kini dan masa depanmu ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 218, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Di Jalanku Kupunya Sobat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.